Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Rahayu Rahayu. Salam Pramuka. Salam. Kakak-kakak yang kami hormati dimanapun Anda berada pada kesempatan hari ini, luar biasa sekali, berbahagia sekali kita pada kesempatan hari ini dapat hadir di tengah-tengah kakak-kakak secara virtual. Jadi kita akan melaksanakan siaran langsung terkait dengan isu-isu tentang kepramukaan. Dan pada kesempatan hari ini telah hadir 3 orang narasumber kita yang sangat-sangat luar biasa. Dan ini baru terjadi pada sejarah kepramukaan di Bali untuk kita siaran langsung di podcast kakak-kakak. Selamat datang kakak di podcast Keluarga Bali. Dan di tengah-tengah kita telah hadir beliau-beliau yang sangat hebat dan mendharma baktikan diri beliau untuk gerakan kepramukaan nasional, Bali, dan cabang tentunya. Yang pertama akan kami perkenalkan terlebih dahulu Kakak Waka Bidang Kerjasama Dalam dan Luar Negeri Kuarnas, Kakak Siswanto. Selamat datang kakak di Bali. Sehat kakak? Alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali dan selamat tahun baru. Hari Raya Nyepi, kemudian mohon maaf lahir batin juga, selamat Hari Raya Lebaran. Dan di tengah-tengah kita beliau adalah inspirator kita, Pramuka Bali. Beliau adalah Kakak Cok Oke Arte Ardana Sukawati yang biasa disapa Kak Prof Cok Aceh. Beliau adalah Kak Warda Bali yang sangat humble sekali. Dan tidak ketinggalan juga pada kesempatan hari ini tuan rumah kita, langsung Bapak Wakil Bupati Bangli. Beliau selaku Kapolca Bangli. Nggih, Pak Wakil nggih. Luar biasa, selamat datang kakak di podcast kita. Pada kesempatan hari ini kakak-kakak yang kami banggakan, kita akan berbincang dengan beliau-beliau yang sangat luar biasa ini, tentu tentang isu-isu ataupun perkembangan secara nasional, daerah, dan cabang terkait dengan gerakan kepramukaan kita. Langsung saja kakak, tanpa berpanjang kata, kami ingin mempersilahkan kakak untuk menyampaikan sedikit tentang arah kebijakan daripada Kuarnas. Kemudian karena kakak langsung adalah Wakabidang kerjasama, nah bentuk-bentuk dan jenis-jenis kegiatan apa saja yang sudah dilakukan oleh Kuarnas terkait dengan kerjasama baik dalam negeri kemudian luar negeri. Kami silakan kakak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Kakak-kakak yang saya hormati, terima kasih diberi kesempatan pada hari ini. Saya kebetulan mendapatkan tugas dari Kak Kuarnas untuk mewakili beliau pada acara Rakerda Bali. Nah, sekarang di event ini saya berkesempatan untuk berbagi informasi dengan kakak sekalian. Tadi di pengantar sudah disampaikan, saya di bidang kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Nah, tapi secara umum saya bisa sampaikan di sini bahwa kebijakan kuartir nasional itu disesuaikan juga dengan kebijakan tingkat nasional, misalnya dalam hal pembangunan ketahanan pangan. Oleh karena itu secara real dan aksi nyata di lingkungan Kuarnas di Jakarta sana, itu juga kami melaksanakan kegiatan atau program yang bersentuhan dengan kegiatan edukasi tentunya, tapi di bidang ketahanan pangan. Apa itu? Kakak sekalian kalau berkunjung ke Buperta kita di Cibubur sana sudah bisa melihat secara langsung percontohan bagaimana kita bercocok tanam, kemudian juga ada peternakan, misalnya saja peternakan sapi, kambing, juga perikanan. Karena memang kita di fasilitas Buperta itu ada sarana itu yang bisa kita kembangkan. Dan saat ini menjadi salah satu dari prioritas kami di Kuarnas, tadi hubungannya dengan program pemerintah dalam hal membangun ketahanan pangan, kemandirian pangan. Itu salah satu contoh. Kemudian kalau di bidang saya sendiri, kami sendiri, bidang kerjasama yang mencakup kerjasama dalam negeri dan luar negeri, sebenarnya juga ada pedoman-pedomannya. Kita di lingkungan Pramuka ini mempunyai jukran tentang bagaimana kita melaksanakan kegiatan atau program kerjasama.
Itu nomornya nomor 7, Jukran nomor 7 tahun 2023. Di sana menurut pandangan saya itu sudah mencakup secara keseluruhan kalau kita melaksanakan kerjasama dengan berbagai pihak, apakah dengan lembaga pemerintah, swasta, perguruan tinggi, semua sudah diatur di sana. Memang tentu ada hal-hal yang mungkin belum termuat di dalam Jukran ini, juga ada wadahnya di sana untuk nanti bisa ditindaklanjuti, disusulkan dengan aturan-aturan yang mengatur hal ini. Itu sebagai pedoman kita semua di jajaran Gerakan Pramuka Indonesia dalam menyelenggarakan sebuah kerjasama dengan berbagai mitra kita. Khusus di dalam negeri misalnya, bidang tugas kami, kerjasama bidang dalam negeri, ini juga sudah berjalan dan sedang dirumuskan rumusan-rumusan kerjasamanya dalam bentuk MOU dan sekaligus juga dengan perjanjian kerjasamanya dengan berbagai pihak. Apakah itu dari kementerian, apakah itu dari swasta, itu di bidang kerjasama dalam negeri. Begitu juga dengan kerjasama di bidang luar negeri. Kakak sekalian, kita sebagai bagian dari WOSM, Gerakan Pramuka Dunia, tentu kita juga tidak lepas dari kegiatan internasional ini. Salah satunya adalah yang sedang kita persiapkan juga, dan hal ini sudah tersampaikan di forum Rakernas. Misalnya kita akan berencana berpartisipasi mengirimkan kontingen dari Gerakan Pramuka Indonesia ke event Jambore Dunia tahun 2027 tahun depan di bulan Agustus. Itu akan mengambil tempat di negara Polandia. Itu Jambore Dunia ke-26. Dan kita sudah komitmen dan sudah diatur sedemikian rupa, kita akan mengirimkan kontingen. Salah satu kebijakan dari Partai Nasional adalah kita mengedepankan keterwakilan dari seluruh warga provinsi. Oleh karena itu dihubungkan juga dengan kita memperhatikan kebijakan tingkat nasional dalam hal efisiensi, maka dalam hal keikutsertaan di event Jambore Dunia tahun depan di Polandia, kita mengirimkan nanti per warga atau per provinsi itu 2 orang, 1 putra, 1 putri. Tentu kami berharap ini juga sudah dilaksanakan proses ini di seluruh warga, sehingga nanti bisa terseleksi sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan, sehingga nanti pada saatnya kita bisa mengirimkan kontingen. Itu sekali lagi masih dalam proses, sekalian. Itu salah satu kegiatan atau program yang hubungannya kerjasama kita dengan di tingkat internasional. Jadi menjadi komitmen kami juga di Kuarnas untuk kita bisa meningkatkan keikutsertaan peran kita di kancah internasional, di kehidupan kepramukaan. Itu juga yang sedang kita upayakan secara bersama-sama, tentu secara gotong royong untuk kita bisa nanti hadir di kancah internasional. Selain tentunya di dalam negeri juga salah satunya yang sudah sama-sama kita ketahui, kita juga sedang berproses untuk menyiapkan nanti Jambore Nasional. Nah, dalam konteks kerjasama tadi juga kita mengundang kakak sekalian para NSO, para Kuarnas dari negara-negara sahabat untuk bisa hadir di event Jambore Nasional kita yang akan dilaksanakan pada bulan Agustus tahun ini. Sementara mungkin itu dulu kakak yang bisa saya share di sini sebagai bagian-bagian dari baik apakah itu prioritas, kemudian juga kebijakan secara umum dan hal-hal yang sedang dan akan kita kerjakan. Baik. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Jadi sementara itu dulu, nanti mungkin berkembang lagi Kak ya pertanyaan-pertanyaan kita, dan kita langsung sekarang menuju ke Kak Prof. Cok Aceh, Kak Warda Bali kita. Nah Kak Cok nih, memasuki tahun 2026 ini, kira-kira apa kegiatan yang dapat kita warisi, program strategis apa yang bisa kita laksanakan di Bali, kemudian bagaimana cara kakak menggerakkan keterlibatan daripada seluruh lini masyarakat. Nah kemudian bagaimana pula kakak mampu mensinergikan seluruh lini, kemudian apakah gerakan kepramukaan ini masih relevan di era sekarang Kak? Nah khususnya untuk di Bali Kak, gitu. Silakan Kak. Ya. Terima kasih. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi yang terhormat kita warga, juga jadi buat ucap Pangli yang saya hormati, sekaligus wakil Bupati, terima kasih banyak. Apa yang disampaikan tadi juga oleh Kak Waka, tentu kami di Bali di Kuarda akan satu jalur ini dengan kebijakan pusat. Namun demikian kita perhatikan dari
Kuarnas ke Kuarda, tentu ada persoalan-persoalan yang berbeda, sekarang yang spesifik, sebagaimana kita juga hadapi sekarang di Bali. Nah, tentu kemudian dalam penyusunan program-program kerja kita tidak bisa lepas dari persoalan yang kita hadapi. Bagaimana kita saya sampaikan tadi dalam sambutan saya tadi, bahwa kita tidak hanya sebatas kemah dan tidak sebatas hanya terampil dalam hal tari temali, tapi kita harapkan ke depannya pramuka ikut tampil di depan, di tengah-tengah persoalan-persoalan yang dihadapi negara. Tidak menghadapi persoalan-persoalan kebencanaan, bencana alam yang baru mulai reda. Astagfirullah, disyukur kepada adik-adik kita, kakak-kakak kita di Kuarda Bali dan juga Kuarcap yang telah ikut turun tangan membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam, memberikan bantuan di Kabupaten Klaten, dan juga kejadian waktu di Batu. Dan juga tidak hanya bencana-bencana alam, kita juga wujudkan dalam turunkan dalam program kerja. Bencana-bencana kemanusiaan juga tidak kalah penting. Kita selalu mengikuti bagaimana perkembangan dunia, apa yang terjadi di luar sana, apa dampak yang terhadap Indonesia pada umumnya Bali pada khususnya. Tentu persoalan-persoalan ini kita ingin mengajak adik-adik kita untuk sama memikirkan, setidak-tidaknya mereka memahami di mana posisi kita sekarang, sehingga dalam mengimplementasikan program-program dalam tata pergaulan kita di tengah-tengah masyarakat, kita setidaknya warga-warga pramuka Kuarda Bali, adik-adik kita khususnya yang di SMA, SMP, kita harapkan mereka bisa satu langkah di depan daripada saudara-saudaranya yang lain. Mereka kita harapkan bisa menjelaskan dan memberikan gambaran yang konkret tentang apa yang terjadi di Indonesia umumnya di Bali pada khususnya. Nah, persoalan-persoalan tersebutlah kita akan turunkan dalam program-program yang kita bicarakan sekarang dalam acara Musda Kuartir Pramuka Daerah Bali hari ini. Terima kasih Kak Cok, dan langsung kita sekarang akan menuju ke Kak Kuarcap Bangli. Kakak, tantangan kepramukaan mungkin di masing-masing wilayah daerah itu berbeda-beda. Nah, untuk di Kabupaten Bangli ini, bagaimana cara kakak memastikan bahwasannya program daripada program kepramukaan itu masih sangat relevan untuk bisa kita laksanakan di Kabupaten Bangli ini. Kemudian bagaimana cara kakak mengupayakan bahwasannya setiap kebijakan yang diputuskan dalam setiap rakerda mampu nanti membumi di wilayah kakak. Nah, mungkin ada hal-hal yang dapat kakak sampaikan dari apa yang kami sampaikan tadi. Kami silakan. Terima kasih, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak Kuarnas, ya, saya hormati, begitu juga Kak Kuarda. Pertama mungkin selaku Kuarcap Bangli ya, diberikan kesempatan pada hari ini melakukan rakerdanya Kuarda Bali di Kabupaten Bangli. Tentu ucapan terima kasih pada Kak Kuarda, Kak Kuarnas sudah bisa melakukan kegiatan ini di Kabupaten Bangli. Itu harapannya juga melalui gerakan kepramukaan ini bisa terus memotivasi kami, memberikan kami masukan terutama di Kabupaten Bangli. Nah, Kabupaten Bangli ini kita berada di tengah-tengah. Kalau dari jumlah APBD-nya juga kecil, yang mudah-mudahan melalui gerakan pramuka ini adalah tumbuh semangat baru untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Bangli. Tentu dalam hal gerakan kepramukaan juga. Gerakan pramuka yang ada di Kabupaten Bangli pada umumnya berjalan dengan baik. Kami di Kuarcap tentu selalu akan melakukan apa yang menjadi arahan Kuarnas, Kuarda dari seluruhan kegiatan. Ini berjalan terus, dan yang utama juga bagaimana membentuk karakter adik-adik kita. Karena kami ada di SD, ada SMP, itu tentu membutuhkan gerak langkah strategi untuk betul-betul membentuk karakter yang mumpuni dalam rangka nanti melanjutkan pembangunan di Kabupaten Bangli tentunya. Nah, memang dihadapkan dengan zaman globalisasi, zaman teknologi, ya tentu antara yang benar dan yang salah ini cukup tipis jaraknya, apalagi dengan
artificial intelligence-nya, AI-nya. Ini anak-anak kita hanya dengan gerakan pramuka ini melatih disiplin, melatih kecerdasan hatinya, bahwasanya bisa membedakan nanti mana yang benar, mana yang salah. Maka gerakan pramuka ini tentu masih sangat relevan dalam rangka mendidik generasi-generasi kita untuk kita siapkan menuju ketingkatan-ketingkatan yang lebih tinggi lagi. Hingga memang kami di Kuartir Cabang Kabupaten Bangli ini selalu menggerakkan para pelatih, terus bagaimana dari Pusdiklatnya juga kita terus rangkum, petakan apa saja yang harus dilakukan dalam rangka mendidik anak-anak kita. Nah, tidak hanya yang disampaikan Kak Warda tadi, tidak hanya pintar tali temali, berikutnya perkemahan dan sebagainya. Yang terpenting adalah menjaga karakternya, menumbuhkan karakternya untuk menjadi manusia cerdas, jadi adik-adik cerdas dalam rangka melanjutkan kehidupannya nanti. Itu harapannya dengan Kak Warda, kami di Kabupaten Bangli ini sangat membutuhkan bimbingan, arahan terkait dengan kepramukaan di Kabupaten Bangli. Mungkin itu, terima kasih. Baik, terima kasih, luar biasa sekali langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kuarcap Bangli, bahwasannya ke depan tetap membentuk karakter generasi muda tentunya melalui gerakan kepramukaan ini. Nah, dari apa yang sudah kakak lakukan mungkin baik secara nasional, daerah, bahkan sampai di cabang khusus untuk nasional, mungkin ada hambatan-hambatan tersendiri Kak. Kadang-kadang kan kita punya program kerja, tentu ketika kita melaksanakan, mengimplementasikan program-program tersebut, justru tidak sedikit juga hambatan-hambatan yang kita hadapi. Apalagi sekarang isu secara internasional, kondisi daripada negara mungkin situasi ini tidak baik-baik saja. Nah, apakah berpengaruh dengan kerjasama yang rancangan kerjasama yang akan dibangun oleh Pramuka atau Kuarnas itu sendiri Kak dengan situasi kita saat ini? Silakan Kak. Terima kasih. Kalau dari pandangan kami tentang tadi ya, tentu akan ada kendala, tantangan mungkin gitu. Pasti ada. Di dalam organisasi manapun, termasuk kita yang berada di lingkungan gerakan pramuka, tentu akan menghadapi hal seperti ini. Termasuk yang kakak sampaikan tadi, sekarang dengan perkembangan dunia internasional yang sedang tidak terlalu kondusif di sebagiannya, tentu itu juga secara langsung atau khususnya tidak langsung akan berpengaruh. Tapi sebelum itu pun juga tentu ada tantangan, tapi kata kuncinya adalah tadi, salah satunya dengan bentuk-bentuk kerjasama yang kita lakukan, yang sudah saya sampaikan di awal tadi, itu kami berkeyakinan itu juga akan bisa membantu kita menghadapi tantangan-tantangan tadi. Kemudian sejauh ini secara umum ya program-program yang sudah ditetapkan sebelumnya, dalam pelaksanaannya dengan tadi adanya tantangan itu masih relatif bisa kita laksanakan dengan baik, sesuai dengan perkembangan, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, yang existing sekarang. Mungkin itu pandangannya, tapi poinnya adalah ya tentu akan ada tantangan, tapi harus kita hadapi secara bersama-sama. Betul. Jadi bentuk kerjasama rancangan kerjasama tetap kita berjalan, tentu akan dicarikan solusi-solusi tersendiri untuk tetap seluruh program-program daripada Kuarnas itu sendiri dapat berjalan dengan baik, itu tentunya Kak ya. Menambahkan juga sedikit yang disampaikan Kak Warda tadi, karena bentuk kegiatan dari kita insan pramuka ini sangat luas. Betul. Tadi kebencanaan kita terlibat di dalamnya. Betul. Kemanusiaan yang lain, kegiatan sosial itu juga kita terlibat di dalamnya. Jadi dari sisi itu pun kita sudah melihat gambarannya. Ya, tentu akan ada tantangan bagi kita untuk melaksanakan itu semua. Ya. Demikian Kak. Baik. Nah, kembali saya ke Kak Kuarda Bali ini Kak. Semenjak kepemimpinan Kakak nih, Kuarda Bali ini sangat luar biasa sekali gerakannya. Terutama di gerakan aksi sosialnya. Bahkan dalam setiap situasi apapun di bawah komando Kak Propco Aceh. Ketika Bali dalam banjir dan saat ini saudara-saudara kita di Singaraja juga dalam situasi kena bencana, Kuarda Bali berperan aktif dan bahkan di depan dan menjadi pelopor. Nah, sebenarnya langkah apa yang Kakak ambil? Kenapa bisa sampai potensi yang ada di Bali ini bisa Kakak satukan sehingga menjadi satu gerakan pramuka, bahwasanya pramuka itu mampu menjadi pelopor Kak? Silakan Kak. Ya, terima kasih. Jadi yang pertama,
ingin kita tanamkan di pramuka khususnya adik-adik kita adalah rasa empati terhadap penderitaan saudara-saudara kita. Nah, perasaan ini tentu kita wujudkan dengan pertama bisa kita, kalaupun anggaran tidak ada, dengan hadir ikut membantu meringankan beban mereka. Dan alhamdulillah setukar kakak kami di Bali, kebetulan saya juga menjadi ketua Perhimpunan Wartawan Seluruh Indonesia. PHRI kan ya. Jadi kan PHRI Bali pun mensinergikan potensi yang ada di kami. Misalnya mungkin dari anggota kami ada yang menyumbangkan kasur, ada yang menyumbangkan makanan. Ini yang kami salurkan di Bali. Nah, sekarang pun kami sedang menggalakkan untuk di Singaraja, karena kemarin kami dengar datang korban yang meninggal. Nah, ini yang kita lakukan, dan syukur juga kami di pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur, tahun ini cukup bagus lah kalau kami lihat dukungan dari pemerintah provinsi terhadap penanganan COVID pramuka. Beberapa tahun terakhir, ya dulu waktu COVID memang karena kondisi keuangan daerah yang sulit, kami hanya mendapatkan sekitar 500, kemudian ditingkatkan lagi dan sekarang ditingkatkan. Tentu harapan dari pemerintah provinsi, khusus Pak Gubernur, bagaimana peran pramuka di Bali tidak saja sebagaimana yang kita sampaikan tadi, betul-betul bisa meneruskan program-program pemerintah, bisa membantu pemerintah sebagai jembatan hubungan antara masyarakat juga dengan pemerintah. Nah, niat baik ini atau apa yang sebenarnya ingin kita lakukan tentu tanpa kendala. Kendala-kendala yang kita rasakan, bencana contohnya adalah sebuah hal yang sifatnya insidental. Keberhasilan adik-adik kita dan terhadap suatu prestasi juga sebuah hal yang kita tidak ramalkan sebelumnya, dan semuanya bukan biaya. Nah, apa yang kami rasakan di Wardah dan pos-pos anggaran ini sudah sangat tertentu, sangat rigid, sama seperti pemerintahan, karena beberapa kami tentu di provinsi ini dinas pendidikan menyadari berada dalam sistem tersebut, tapi dalam implementasi di lapangan ini sangat berbeda. Ada adik-adik kita yang berprestasi, kami harus dukung, ruangan atau kamar anggarannya untuk itu tidak tersedia. Ini yang sedikit mengurangi gerak-gerak kami dalam memberikan dukungan. Dananya cukup, kalau bisa kami pindahkan yang lain. Tapi sekali lagi menyadari memang tidak mudah karena mempertanggungjawabkan di pemerintah seperti itu. Kami terikat oleh pemeriksaan keuangan dan sebagainya yang harus kami juga harus rapikan semua. Ya, itu harus sekali lagi kami dukung oleh sektor pariwisata yang kebetulan saya sendiri sudah yang kelima kalinya, kakak ini sudah 20 tahun lebih saya di sana. Jadi teman-teman di pariwisata sangat mendukung juga, ada kata membutuhkan bantuan apa untuk kami teruskan kepada masyarakat kita di bawah. Jadi saya kira itu. Ya. Kakak, kita tidak bisa menampik ya dengan situasi saat ini adanya sebuah pergeseran nilai Kak ya. Dan tak jarang juga, bahkan mungkin banyak kita melihat norma ataupun sistem-sistem dan kaidah-kaidah hidup itu sudah mulai bergeser. Dan bahkan tidak menutup kemungkinan gerakan pramuka mungkin ditinggalkan Kak. Nah, di era sekarang ini apakah gerakan pramuka ini masih relevan Kak kira-kira menurut kakak berdua nih? Masih relevan kita bisa khususnya untuk pembinaan gen Z kita. Nah, apakah gerakan pramuka ini masih relevan kita lanjutkan dan teruskan? Karena tidak menampik Kak bahwasannya gerakan pramuka juga sudah mulai ada pergeseran dari adik-adik kita. Nah, strategiskah masih gerakan pramuka ini Kak? Nah, mungkin kakak berdua bisa memberikan statementnya. Siapa dulu? Ya, boleh saya dulu? Silakan Kak. Ada 2 poin di sini ya, soal apakah masih relevan. Ya. Tapi tadi di acara pembukaan juga sebenarnya sudah disinggung. Yang kedua soal tantangan tadi yang kakak tanyakan juga. Siap. Soal relevan, kami berpandangan, saya pribadi itu sangat relevan. Jadi khususnya untuk generasi muda kita, ya. Bagaimana di kehidupan yang sekarang mereka alami dengan tadi dari sisi kemajuan teknologi saja itu sudah besar pengaruhnya. Tapi soal relevan, jawaban kami masih relevan. Makanya tadi salah satu butir pemikirannya adalah dalam mengemas berbagai kegiatan di dunia kepramukaan kita dengan tantangan tadi generasi muda yang sudah sekarang cara berpikirnya, pola pikirnya juga sudah ada pergeseran tadi, itu kita yang mempunyai kewajiban para pembina pelatih untuk bisa mengemas
sedemikian rupa sih dia menjadi daya tarik tersendiri. Ya. Benar bahwa di masa-masa yang lalu saja kan ada tantangan itu sehingga ada pergeseran tadi. Generasi muda khususnya Gen Z tadi yang sudah mulai ada pergeseran, dia kurang ketertarikan. Itu menjadi tantangan sekaligus menurut saya ya. Untuk kita para pembina ini, para perumus kebijakan, penyusun program-program bisa mengemas sedemikian rupa sehingga daya tarik. Ya. Dan itu secara adil juga sudah dilakukan sebenarnya. Pada tahapan-tahapan tertentu itu kita mengemas dengan tentu kemajuan teknologi tadi untuk bisa membawa adik-adik kita kembali untuk menjadi ketertarikan ke dunia keperluan. Mungkin itu poinnya Kak dari saya. Baik, sebelum Kak Coy jawab nih Kak, mungkin ini sebuah tantangan juga bagi kita dengan adanya pergeseran nilai Kak ya, sehingga pramuka ini pelan ditinggalkan, kan begitu Kak ya. Apakah ini tidak terlepas juga dari peran orang tua kan? Karena tak jarang juga orang tua tidak menginginkan anaknya ikut beraktivitas khususnya di gerakan kepramukaan. Nah, ini justru menjadi tantangan tersendiri kan? Karena hal yang paling kecil dan paling internal justru datangnya dari orang tua. Nah, bagaimana sebenarnya dukungan maksimal dari orang tua terkait dengan gerakan kepramukaan ini? Jadi kepramukaan ini ada satu sistem ataupun ada satu kegiatan yang membuat gerakan kepramukaan ini didorong juga oleh orang tua, sehingga next nanti atau ke depan nanti gerakan pramuka ini kembali seperti dulu Kak, meriah dan justru didukung oleh seluruh keluarga daripada siswa peserta didik itu sendiri. Nah Kak Coy, gimana kira-kira pandangannya Kak? Ya, yang pertama tadi tentang relevan apa tidak, menurut saya sangat relevan. Sangat relevan. Nah, kenapa saya katakan sangat relevan? Ada hal-hal yang hilang di antara adik-adik kita sekarang. Yeah. Disinilah sebenarnya kita harapkan pramuka tampil. Yang pertama, kita mulai kehilangan etika dan perilaku adik-adik kita. Kita harapkan pramuka yang memberikan vibrasi. Yeah. Yang kedua, hilang disiplin. Kita terus dimanja oleh keadaan alam kita, lingkungan kita sering dimanja, sehingga kita kehilangan disiplin kita. Dan yang terakhir yang sangat sebenarnya memukul kita adalah semangat adik-adik kita. Yeah. Kita sebagai orang Bali, maaf kakak, setiap kali saya baca di koran di seluruh provinsi Indonesia, yang paling banyak angka bunuh dirinya adalah di Bali. Mereka sangat cepat patah harap, pada semangat, hanya persoalan-persoalan kecil, kemudian mengambil jalan pintas. Di sini sebenarnya peran pramuka bagaimana meningkatkan rasa percaya diri, rasa semangat. Kegagalan itu bukan akhir segala-galanya di awal. Prinsip-prinsip tersebut, keberanian menghadapi kondisi, berbeda dengan dulu anak-anak pramuka. Bagaimana keberaniannya manjat pohon kelapa, bagaimana keberaniannya berjalan di atas tali, di atas sungai. Mungkin ukuran keberanian sekarang berbeda dengan keberanian pada 20 tahun, 30 tahun yang lalu yang dirasakan anak-anak sekarang itu sudah berbeda. Ini kita perlu kemas dalam konteks kekinian sekarang, sehingga yang saya harapkan mereka maju secara teknologi, mereka terbuka dengan pengaruh IT, tapi jangan meninggalkan etika-etika yang kita miliki. Jangan meninggalkan disiplin yang kita miliki. Kita kalah bersaing. Kemudian jangan mematahkan semangat kita. Di sini saya harapkan pramuka karena saya katakan sangat relevan dan sangat penting. Bisa adik kata sekarang syukur sudah diwajibkan sekarang pramuka ya, sebagai hal yang harus diwajibkan. Kedua, sesuatu yang baik memang kita sangat harus sedikit memaksa untuk kebaikan. Ya. Berarti kalau tidak salah saya menarik kesimpulan Kak, bahwasanya gerakan pramuka itu adalah sebuah pilihan dan sebuah keharusan dengan situasi adanya degradasi, maaf ini Kak, degradasi moral mungkin Kak ya, ada pergeseran nilai sedikit. Mungkin gerakan pramuka adalah salah satu cara kita untuk mentransformasi transport knowledge kita kembali kepada adik-adik kita untuk pendidikan karakternya mereka. Nah, kira-kira Pak, kalau di Kabupaten Bangli sendiri Kak, langkah apa yang sudah dilakukan secara konkret ini terkait mentransformasi gerakan pramuka yang langsung menyentuh kepada adik-adik kita khususnya di Kabupaten Bangli? Silakan Kak. Terima kasih. Jadi apa yang telah disampaikan tadi tentu mengikut ke kabupaten.
Tapi yang terpenting di kesempatan baik ini titip kepada Kakwarnas untuk bisa masuk di ruang-ruang regulasi. Karena seperti tadi disampaikan, sedikit harus dipaksakan. Nah, ini kan yang bisa untuk membuat sesuatu itu berjalan lah regulasi. Jangan sampai ini kepramukaan kemarin ada yang mau mensederhanakan. Ya ini kan penting juga kita dari kabupaten tentu berharap secara regulasi ya kepada Kakwarnas yang bisa masuk ke ruang-ruang itu, dan berikutnya untuk di Kabupaten Bangli untuk terus kegiatan-kegiatan bisa kita lakukan melalui dari gugus-gugus di tingkat SD, SMP, terus kita lakukan dalam rangka mentransformasi nilai-nilai kepramukaan. Karena yang penting yang seperti saya sampaikan tadi bahwasanya dari keseluruhan yang harus kita lakukan sekarang menghadapi globalisasi, kemajuan teknologi ya situ. Tadi bagaimana karakternya, ini penting. Bagaimana disiplinnya. Terus dari situlah akan tumbuh kecerdasan hati mereka. Maka yang disampaikan Kak Warda tadi, dengan cerdasnya hati mereka ini tidak terjadi keputusan-keputusan pintas. Harus cerita tadi yang banyak melakukan bunuh diri, kan itu. Nah ini kalau hatinya sudah cerdas, maka kekuatan mentalnya akan stabil, maka kita yakini tidak akan terjadi seperti itu. Nah ini di Kabupaten Bangli, terutamanya di Kuarcap Bangli ini terus digalakkan oleh pembina-pembina kita. Nah ini baik melalui seperti tadi, apakah persari, persami, itu terus dilakukan dalam rangka bagaimana juga mendidik disiplin. Berikutnya bagaimana juga menyampaikan kepada orang tuanya bahwasannya penting loh gerakan ini untuk dilakukan pada anak-anaknya. Karena belum tentu juga orang tua itu bisa mendidik dengan baik. Sekalipun bisa mendidik dengan baik, diikuti apa tidak, kayak gitu kira-kira. Tapi kalau anak-anak kita berhadapan dengan para pembinanya, ini tentu akan lebih semangat, lebih disiplin. Ya ini terus kita gemakan, terus kita bangkitkan di Kuarcap Bangli ini melalui kakak-kakak pembina yang ada di Kuarcap Kabupaten Bangli. Sejauh ini Kak, seberapa besar intervensi daripada pemerintah Kabupaten Bangli sendiri terhadap gerakan kepramukaan yang digerakkan oleh Kuarcap Bangli, Kak? Cukup kerjasama ini cukup baik karena kebetulan Bapak Bupati, kebetulan saya juga selaku Wakil Bupati tentu akan memahami apa menjadi kepentingannya. Nah, terlepas dari jumlah anggaran, terlepas dari apa yang dialami kita secara keseluruhan di Indonesia, pas di Bangli, efisiensi dan lain sebagainya, tentu gerakan pramuka ini tetap menjadi prioritas. Sehingga boleh kakak cek di Kuarcap Bangli ini seluruh kegiatan kepramukaan yang disarankan atau menjadi instruksi Kuarnas, Kuarda, kita tetap jalan. Sekalipun ini mungkin berbagai strategi yang dilakukan oleh kakak pembina melalui donaturan dan sebagainya, cukup malah memunculkan tantangan ini adalah sebagai motivasi dalam rangka melakukan gerakan-gerakan kepramukaan di Kabupaten Bangli. Saya cukup bangga menjadi Kuarcap di Kabupaten Bangli dengan pembina, dengan semangat gotong royongnya luar biasa tingginya di Kabupaten Bangli. Berarti ke depan Kak, di Kabupaten Bangli ini tidak hanya intervensi pemerintah, Kak, juga dibutuhkan intervensi daripada tokoh masyarakat lain, sehingga gerakan pramuka ini memang betul-betul membumi di Kabupaten Bangli, dan ini menjadi salah satu pilihan daripada adik-adik kita ataupun para orang tua untuk mendorong anak-anaknya untuk ikut di dalam gerakan kepramukaan ini. Itu kalau tidak salah yang Kak Inge. Siap, karena memang kebetulan juga sebagai wakil bupati itulah sebagai pembina juga, pembina di pegawaian itu, saya melalui dinas pendidikan kalau ada SD, SMP tidak mengirim kegiatan-kegiatan, saya kasih peringatan. Karena memang mau gimana kalau wadah ini sudah disediakan, tidak dimanfaatkan oleh para pembina atau oleh para guru.
Karena seperti tadi memang agak kita paksa ini, kita paksa. Nah, maka harapannya kembali lagi ruang-ruang regulasi ini jangan pernah melemahkan daripada gerakan pramuka ini. Kira-kira. Terima kasih Kak, luar biasa sekali kakak-kakak bertiga ini sudah menyampaikan menyampaikan tadi sesuai dengan apa yang kami harapkan tentunya, dan tentunya juga adalah harapan daripada seluruh kakak-kakak kita di masyarakat pada umumnya. Di penghujung Kak acara kita di podcast ini, kami mohon statement kakak ke depan kita apakan pramuka ini sehingga menjadi suatu wadah yang sangat menarik, elegan, dan memang menjadi tempat untuk pendidikan karakter anak bangsa kita. Itu Kak, silakan Kak sebagai closing mungkin Kak ya. Baik. Mungkin dimulai dari Bang Nis aja dulu. Dari Bang Nis aja dulu Kak. Dan semestinya sih kalau kita di Kuarcap, karena ini menjadi satu kesatuan organisasi, apapun menjadi kebijakan pusat, kita tetap ikuti. Siap. Dan satu kata, pramuka adalah satu-satunya wadah yang masih sangat dibutuhkan untuk pendidikan karakter anak-anak Gen Z kita. Ya. Terima kasih. Baik. Silakan Kak Cok, mungkin ada asumsi lain di closing statement ini, akan bisa menyampaikan statementnya, silakan Kak. Ya, kami berharap kepada orang tua khususnya, saya kira harapan dan cita-cita keinginan kita bersama sebagai orang tua, bagaimana kita menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sejahtera, anak-anak yang lebih baik dari kita. Dan saya harapkan pramuka menjadi wadah untuk gembleng anak-anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, yang berkarakter. Ya, nah secara nasional nih sekarang Kak, gimana nih? Saya ingin mengangkat dalam closing ini tentang hal ketertarikan tadi. Ya. Kan itu fakta, menurut pandangan kami itu fakta, karena yang kita hadapkan anak-anak generasi muda. Dan itu harus ada bisa menjawab kebutuhan mereka soal ketertarikan tadi. Betul. Kita punya berbagai macam organ di kehidupan organisasi kepramukaan. Misalnya salah satunya Pusdati. Itu kan mengolah hal-hal gitu. Soal pemberitaan ini, podcast ini kan harapannya tentu ditonton. Termasuk tadi orang tua, artinya dari lingkup keluarga. Tapi khususnya kepada anak-anak itu, dia harus benar-benar tertarik ketika melihat sosialisasi pemberitaan soal kepramukaan. Di situ tantangan. Jadi yang ingin saya angkat, ingin kita sama-sama dorong lah tentunya soal bagaimana nih mengemas ketertarikan anak-anak muda tadi. Pemberitaan kalau kita pakai model-model yang lama, yang normatif mungkin sudah tidak tertarik. tidak. Tapi sekarang dengan ilmu yang sekarang beredar ya di dengan IT tadi, dan banyak ahli ya saya pikir di Indonesia, nanti dia bisa mengemas kehidupan pramuka yang diberitakan. Saya menjadi daya tarik untuk khususnya anak-anak generasi Gen Z tadi. Ya, baik. Itu poin yang ingin saya dorong soal ketertarikan. Terima kasih. Baik kakak-kakak, terima kasih atas kehadirannya di podcast Pramuka Kuarda Bali ini yang perdana loh Kak ini. Luar biasa sekali kami dihadiri oleh kakak-kakak yang sangat luar biasa sekali pada kesempatan hari ini. Baik kakak-kakak yang kami cintai, demikian tadi mungkin 1 jam kurang lebih ya kita membersamai 3 orang narasumber kita pada hari ini, dan tentunya tantangan tersendiri bagi gerakan pramuka itu sendiri, bagaimana gerakan pramuka mampu atau tetap dapat bertahan di arus globalisasi yang saat ini dan membuat gerakan pramuka ini tetap menjadi wadah pembentukan karakter anak bangsa dan membuat sebuah elaborasi ataupun inovasi untuk tetap menjadi magnet tersendiri bagi kalangan Gen Z kita, dan itu tentunya perlu kerjasama dari Kuarnas, daerah, dan cabang, tentu juga tokoh masyarakat itu sendiri. Baik, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Salam Pramuka. Salam. Om Santi, Om Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih Kak. Terima kasih, Luar Kak. biasa. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak.